gastric or Oke, selamat datang di channel saya di Bobby Heprik Studianto Channel. Kita akan mempelajari lagi tentang dasar pengkajian urologi. Di sini sebagai entah Anda itu mahasiswa keperawatan ataupun perawat atau petugas kesehatan, penting untuk sekalian mengetahui permasalahan di pengkajian urologi karena kenapa? Karena di pengkajian urologi mempunyai gejala-gejala spesifik yang unik yang hanya bisa kita pelajari dan kita temukan pada pasien-pasien di urologi. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Oke, di dalam melakukan pemeriksaan fisik tentu saja kita butuh untuk melakukan pengkajian atau dari kita melakukan tanya jawab wawancara pada klien. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perkusi liver, juga melihat dari organ-organ lainnya, termasuk dari ginjal di pemeriksaan abdomen. And be able to listen for and identify abdominal raises both head and shoulders from a supine position. Yeah, okay. Palpation is easier lateral to these muscles. For descriptive purposes, the abdomen is dalam melakukan inspeksi kita tentunya membutuhkan namanya handscoon, juga stetoskop ya. Prosedur pertama kita lakukan inspeksi, anjurkan klien untuk tetap posisi supine dan juga dengan lengan pada sisi samping tubuh dengan posisi kedua kaki sedikit difleksikan agar otot abdomen rileks tentunya. Pemeriksaan meletakkan satu tangannya di belakang tangan dengan jari-jari tangan yang tidak mengenai iga bawah. Tangan pemeriksa yang lain ditempatkan di sebelah anterior ginjal dengan jari-jari yang tepat pada di atas umbilikus. Jika klien merasa nyeri pada bagian belakang atau sisi tubuh, kaji apakah klien tampak gelisah dan adanya tahanan. Lihat lagi dengan kesimetrisan dan batasan. Ketidaksimetrisan antara adanya massa pada kuadran atas dapat mengindikasikan terdapat tumor atau hydronephrolosis. Gambaran penuh pada area suprapubik dapat mengindikasikan adanya distensi kandung kemih. Kaji adanya luka, bekas operasi, atau bekas trauma yang mempengaruhi proses perkemihan atau saluran cerna atau menyebabkan perlekatan, terutama bila klien dengan keluhan masalah abdomen. Inspeksi secara spesifik daerah bekas operasi, kaji adanya herniasi pada daerah bekas operasi, atau adanya stoma pada daerah sentral. Hasil normal ditemukan bahwa jika abdomen atau bagian flat datar tidak terdistensi, orifisit eterna ureta berwarna merah muda tanpa disertai adanya pengeluaran pus, cairan, ataupun darah yang menyebabkan terjadinya kontraindikasi. Oke, pada selanjutnya yaitu pada auskultasi. Auskultasi di sebelum palpasi untuk mencegah gangguan pada hasil bising usus dan vaskulur mumur, kita dengarkan dengan baik bunyi perut arteri pada renal. Jika terdengar bagian kiri atau umbilikus, dengan indikasikan adanya stenosis arteri renal atau aneurysma atau malformasi arteri vena. Jika bunyi terdengar, hindari tindakan palpasi yang terlalu tekan. Ya. Kaji bising usus tersebut pada setiap kuadran baik frekuensi, intensitas, dan nada terutama bila tampak gejala-gejala gangguan pencernaan. Nah, hasil normal didapatkan bila tidak terdapat suara bruit pada arteri renal, pada posterior atau anterior, atas, kanan ataupun kiri dari sudut kontrovertebral. Oke, selanjutnya pada perkusi. Nah, pada perkusi dilakukan untuk mengetahui tampungan urin pada kandung kemih minimal 150 cc atau mili. Bunyi perkusi akan berubah dari timpani ke lunis pada saat kandung kemih terisi penuh. Hasil perkusi tumpul pada daerah anterior dan posterior dapat diindikasikan adanya massa pada renal. Hasil perkusi lembut ketika renal mengalami trauma. Hasil perkusi dalam mengindikasikan adanya hemorragik atau pendarahan. Hasil normal flat pada daerah akan di atas pubis dan timpani di bagian bawah abdomen, tidak teraba lunak pada daerah posterior kanan dan kiri pada sudut kontrovertebral. Observe the patient's face closely for indications of tenderness or Okay.
Ya, di sini kita akan melakukan pengetukan terhadap ginjal. Ketika semuanya dia mengalami gangguan, akan mengalami sakit. Kita lihat di sini. Oke, di sini dilakukan palpasi, awali sentuhan pada dengan lembut, kulit tidak lebih dari 1-2 cm untuk mengkaji kelembutan atau tahanan pada otot gambaran positif tubuh. Berhati-hati untuk mengindikasi adanya iritasi periotial. Oke, dan memeriksa harus hati-hati di sini. Dan juga palpasi dengan lembut daerah abdomen yang tegang karena dapat menyebabkan kekakuan otot yang volunteer. Periksa keempat kuadran, perhatikan adanya daerah yang mengalami tegang otot atau spasme untuk mengindikasi massa pada daerah pelvis. Infeksi atau neuroplastik dapat ditemukan di stensi kandung kemih. Bila ditemukan adanya massa, tentukan lokasi, konsistensi, karakter pembukaan dan kelembutan, mobilitas dan pulsasi. Hasil normal didapatkan bahwa jika pada bagian bawah atau palpasi pada ginjal kanan menunjukkan gambaran lembut, tidak ada kekakuan pada ginjal dan dapat diperiksa karena ginjal kanan dan posisi pun lebih rendah daripada ginjal kiri. Ya, seperti ini kira-kira. Tekan dengan lembut dan hati-hati. Lihat, rasakan apakah ada ketegangan ataupun spasme, baik itu di kandung kemih ataupun di ginjal. Dan teknik yang bisa dilakukan adalah dengan cara untuk meminta pasien untuk tarik nafas. Ya. Ya, kita tekan dengan pelan-pelan untuk mengetahui sensasi. Jika ginjal dapat dipalpasi, nah kita bisa lihat dari letaknya di mana, bentuknya gimana, apakah terjadi keras ataupun tidak, ataupun bentuknya licin atau lenting. Kita harus merasakan di telapak tangan kita. Ya, pemakanan bagusnya adalah ya, tarik nafas dalam, kita pinta pada pasien. Ya, selanjutnya adalah pemberian ketukan. Kita bisa melakukan ketukan pada sudut porta vertebra pasien, mulai nyeri, kemungkinan pasien bisa mengalami infeksi ataupun gangguan ginjal lainnya. Oke, teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan tambahan lainnya ya pada daerah genitalia dengan cara pada pria dianjurkan melakukan pemeriksaan pada ruangan cukup hangat. Ajukan klien melakukan supaya infeksi daerah perineum, daerah selangkangan, kaji iritasi kulit atau terjadinya ekstoriasis, terutama bila kalian mengalami keluhan pada inkontinensi urin. Kaji kelenjar meatus, dan telah mengalami sirkumsit kelenjar akan teraba kering, sementara pria yang tidak mengalami sirkumsit kelenjar akan lembab dan berwarna merah. Dan kaji meatus uretra dengan cara hati-hati untuk mengangkat foreskan pada pria yang tidak dilakukan sirkumsisi. Bila terdapat gambaran genetik maka disebut namanya phimosis. Meatus terletak pada bagian kelenjar teraba lembut, lembab dan berwarna merah muda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas